Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita semua diberkati, amin. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang berkat rumah tangga, kemudian berkat dari hadirat Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar untuk membangun bahtera keselamatan kita di dalam rumah tangga kita. Membangun keselamatan di dalam bahtera rumah tangga kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau ingat bahtera, ingat siapa? Nuh. Ya, Nuh, dia membangun bahtera, melakukan kehendak Tuhan, dan melakukan berbagai macam cara supaya bahtera itu jadi, supaya keluarganya terselamatkan dari banjir yang sangat besar yang menenggelamkan dunia. Dan kita tahu bagaimana Nuh melakukan segala cara untuk anak-anaknya. Nuh menyelamatkan jiwa anak-anaknya. Tapi kita, apakah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita? Apakah kita bisa menyelamatkan anak-anak kita? Tentunya tidak. Tapi kita bisa menjadi berkat untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita selamat. Tentunya memastikan keselamatan bagi anak-anak kita. Maaf Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita yang sering berkata kepada orang yang dekat dengan kita, memastikan keselamatan. Setiap kali saya mendoakan orang, pasti orang ini selalu saya bimbing untuk mengatakan tentang aku menerima Yesus sebagai juru selamatku satu-satunya. Pasti saya ucapkan itu. Karena saya rindu orang tersebut mungkin sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak yakin bahwa Yesus juru selamat yang dapat menyelamatkan dia. Pernahkah kita mengucapkan hal yang sama kepada anak-anak kita? Saya punya anak Vanuel dan Nathanael. Sering beberapa kali saya mengulang akan apa yang saya katakan. Vanuel, Nathanael, apakah engkau sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Lupa, saya melayani Pak. Papa tanya, sudah yakin dan percaya bahwa engkau selamat masuk kerajaan surga? Iya. Tentukan keselamatan ini bagi anak-anak kita. Jangan-jangan nih kita melayani Tuhan menjadi berkat di mana-mana, tetapi anak-anak kita tidak pernah kita membicarakan tentang keselamatan. Oleh sebab itu bagaimana caranya supaya orang tua parenting kepada anak-anak dan anak-anak ini dia peduli terhadap kehidupan mereka. Yang pertama yaitu sering-seringlah mengajak ngobrol dengan anak-anak tentang bagaimana Tuhan yang ajaib, yang hidup, yang menolong keluarga kita, yang hebat, yang membuat angin ribut berhenti, membuat orang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Sering bicarakan kepada anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan bangkit imannya. Bukankah Roma 10 ayat 11 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Maka anak-anak kita akan bangkit imannya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus sebagai orang tua menunjukkan teladan bahwa kita juga orang tua yang suka berdoa, suka baca firman Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Saya dan istri punya doa bersama. Kami juga punya mezbah keluarga. Waktu anak-anak kami masih kecil, sekarang sudah di luar kota ya, Vanuel. Nathan juga sudah kelas 2 SMA, sudah punya kamar sendiri. Kami setiap hari mezbah keluarga. Dan yang luar biasa, ketika kami berdua capek, sudah mau tidur, lupa untuk doa bersama, doa mezbah keluarga. Anak-anak kami yang ingatkan. Vanuel bilang, "Pa, Ma,
belum berdoa, belum mesbah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika itu menjadi habit keluarga kita, maka Tuhan mengingatkan melalui anak-anak kita. Dan mereka menjadi malaikat-malaikat kecil yang mengingatkan kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita lama menunggu mereka waktu kecil, baca Alkitab. Wah, lama nih tidak karuan, saudara. Saya dulu salah minta mereka baca satu pasal. Harusnya satu perikop selesai. Lamanya bukan main. Tetapi itu menjadikan mereka cinta Tuhan dan suka baca firman. Kemudian bangunlah prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup berkeluarga. Seperti suami mengasihi istri, tunjukkan itu di depan anak-anak kita. Bagaimana seorang suami mengasihi istri, bagaimana seorang suami ketika dia bersalah meminta maaf kepada istrinya, bagaimana seorang suami dia harus berterima kasih kepada istrinya, bagaimana seorang suami dia mengampuni istrinya, supaya anak-anak kita melihat bagaimana teladan orang tua mereka. Penghormatan kepada istri, kepada suami, itu anak-anak harus melihat. Maaf, berapa banyak sekarang orang-orang yang punya orang tua Kristen, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan orang tua mereka. Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak mereka bermasalah, saudara. Doronglah anak-anak untuk beribadah. Kalau itu sejak kecil sudah dilakukan, maka itu akan jadi kebutuhan mereka. Ketika saya 2002 belajar tentang prinsip keluarga, kami mulai belajar berdoa untuk visi iman dan kepercayaan. Visi iman kepercayaan apa? Yaitu saya mulai berdoa untuk istri saya. Eunike seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu, daunnya berbuah pada musimnya, dan apa saja yang berbuat Eunike berhasil, saya ucapkan. Dan saya punya visi untuk keluarga saya. Apa, saudara? Jesus be the center in family. Dalam keluarga kita, Yesus menjadi pusat. Jadi kalau hari Minggu ya harinya ke gereja. Pernah anak-anak saya hari Minggu, dia mau diajak temannya pergi. Saya bilang tidak boleh. Ke gereja dulu baru pergi. Anak-anak harus tahu, supaya anak-anak mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah anak-anak kita untuk sesuai hidupnya. Apa sesuai apa? Firman Tuhan. Ajari mereka. Tadi baca firman, mereka belajar firman, ajari mereka untuk mereka melakukan firman Tuhan. Saya kira ini bisa memberkati kita. Mari jadilah pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.